Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel bisnis Kang Fajar. Video kali ini saya membahas tentang bisnis yang lagi fenomenal di era sekarang, yaitu namanya bisnis angkringan. Bisnis atau usaha angkringan ini banyak sekali diminati oleh anak-anak muda. Kenapa bisnis ini saya permasalahkan dan saya menganggap tidak cocok untuk anak yang sudah melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi atau istilahnya anak yang kuliah? Kenapa tidak cocok? Simak dulu video selanjutnya. Begini teman-teman semua, saya sudah pernah membahas tentang penting tidaknya kuliah. Kuliah bisa menjadi penting jika kita tahu arah dan tahu kelanjutannya nanti setelah lulus kuliah. Jadi di era-era sekarang teman-teman, banyak sekali mayoritas anak-anak yang kuliah atau anak-anak yang sudah melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi dan setelah wisuda mereka buka usaha angkringan. Kalian tahu angkringan itu apa? Angkringan itu usaha yang menyediakan makanan-makanan, istilahnya makanan jajanan atau makanan-makanan ringan, dan banyak minum-minuman juga seperti kopi, es, dan lain-lain. Kalau kita lihat, angkringan ini mirip sekali dengan warung kopi. Warung kopi itu sudah ada sejak orang tua kita kecil. Sejak kita masih belum lahir, warung kopi sudah ada teman-teman. Jadi angkringan itu memang menyerupai warung kopi, tetapi mereka membuatnya desain yang lebih menarik. Ya, desainnya cuma berupa lampu berwarna-warni, desainnya cuma gerobak. Warung kopinya itu, istilahnya gerobak angkringannya itu dibuat menjadi yang lebih cantik dan dicat agar terlihat mewah. Memang ini namanya ide kreativitas anak muda. Semua bisa melakukan seperti ini karena menurut saya itu kreativitasnya hanya cuma membeli lampu. Semua bisa melakukannya, bahkan mereka yang tidak kuliah saja bisa membuat angkringan yang menarik perhatian dengan cara yaitu membeli lampu-lampu yang ada di toko-toko online. Itu banyak sekali lampu-lampu buat kafe, buat menjadikan suasana itu bisa hidup, dan membuat desain gerobak yang lain daripada yang lain. Itu akan membuat para pembeli itu pasti menjadi tertarik akan membeli di angkringan tersebut. Jadi menurut saya ini itu hanya ide kreativitas, tetapi bukan usaha atau bisnis yang mikir. Jadi saya tekankan sekali lagi, di sini yang saya permasalahkan, usaha angkringan itu baik, bagus buat anak muda, bagus. Tetapi menurut saya usaha angkringan itu tidak cocok untuk anak muda yang sudah mempunyai gelar sarjana. Karena usaha angkringan itu usaha yang tidak terlalu mikir, menurut saya begitu teman-teman. Usaha yang mikir itu usaha yang dia tidak mempunyai modal sama sekali, akhirnya dia nekat pinjam uang, entah kemana, ke bank atau ke temannya. Yang penting dia tidak punya uang sama sekali, tetapi dia mempunyai uang yang berjalan, istilahnya uang cicilan, untuk membangun atau merintis usahanya. Nah, ini adalah orang yang mikir, bagaimana usaha saya biar laku, biar saya bisa
membayar cicilan setiap bulannya agar tidak minus. Dan yang kedua, usaha yang mikir itu adalah usaha yang dia bangun atau yang dia rintis, tetapi usaha itu bukan usaha yang hits atau yang populer atau yang lagi fenomenal. Jadi usahanya ini memang usaha tidak istilahnya tidak musiman, tidak pada zamannya ini yang terkenal. Jadi usahanya itu memang tergolong usaha yang biasa, tetapi dia bisa menjadikan yang luar biasa. Nah, ini usaha yang mikir. Saya menganggap usaha angkringan adalah usaha yang biasa saja, karena ya kita lihat saja, angkringan itu sebenarnya memfotokopi sebuah usahanya orang tua kita dulu di era 90-an. Warung kopi itu jarang ada anak muda yang membuka usaha warung kopi di era 90-an. Mayoritas semuanya, hampir semua itu yang membuka usaha warung kopi adalah ibu-ibu, bahkan sudah nenek-nenek. Dan mereka, para anak muda, apalagi anak yang kuliah, anak kuliahan, mereka melihatnya itu hina, melihat sebuah usaha warung kopi. Tetapi saya sekarang merasa heran, loh. Ini kan seperti usaha warung kopi pada zamannya, pada zaman dulu ibu-ibu, pada zaman orang tua kita dulu. Tetapi sekarang diubah menjadi warung kopi. Hampir semua yang menjaga atau yang membangun usaha warung kopi ini zaman sekarang rata-rata anak muda. Tetapi mereka mendesainnya biar agak lebih kekinian. Jadi menurut saya, usaha angkringan ini ya usaha yang biasa saja. Dia hanya mencontoh usaha orang tua zaman dulu, dipercantik, diperindah agar menarik perhatian, itu saja. Dan untuk mempercantik dan memperindah usaha angkringan tersebut ya hanya memerlukan biaya. Dan biayanya juga tidak terlalu besar. Bahkan usaha angkringan itu tidak akan terlalu beresiko. Kita lihat aja modal membangun usaha angkringan mungkin di bawah 10 juta. Dan membuka usaha angkringan itu tidak perlu ilmu, tidak perlu belajar bagaimana cara membukanya, bagaimana cara mengelolanya. Jadi ini bukan usaha atau bisnis yang benar-benar mikir, teman-teman. Karena kalau usaha kita mikir, memproses atau memproduksi sesuatu produk yang kita jual, kita ini ketika proses dan pengolahannya ini memikir bagaimana biar menghasilkan produk yang berkualitas, bagaimana ini biar orang-orang tidak kecewa dengan apa yang kita hasilkan. Ya, ini namanya mikir. Dan di sini saya tidak menganggap bahwa usaha angkringan itu bisnis yang tidak menjanjikan. Semua bisnis itu, semua usaha itu pasti menjanjikan, teman-teman. Asalkan kita mau membuat sesuatu itu yang lebih berbeda dari yang lain. Dan benar-benar usaha yang kita buka, usaha yang kita rintis itu bisa menjadi sesuatu yang tidak mudah ditiru. Jadi seperti angkringan, kalian harus bisa mikir bagaimana angkringan ini biar tidak bisa ditiru oleh yang lain. Entah itu terserah kalian berimajinasi apa tentang warkop yang kalian buka atau angkringan yang kalian buka. Bisa jadi kalian tidak membuat nama angkringan, tetapi tetap membuat nama warung kopi milenial atau gimana, itu terserah kalian. Jadi saya hanya memberi saran, jika kalian usaha angkringan atau warung kopi, jangan meniru-niru gaya yang sudah ada.
Karena kalau usaha atau bisnis yang hanya mengikuti zaman, itu semakin lama akan semakin meredup. Karena dia hanya mengikuti zaman, kreatifnya hanya ikut-ikutan, bukan karena mikir bagaimana ini bisa berkembang selamanya, usaha ini bisa langgeng selamanya. Jadi begitu teman-teman semuanya. Kalian sudah paham apa yang saya jelaskan hari ini, bahwa usaha itu semuanya bisa, asal semuanya mikir. Bukan semuanya bisa, karena semuanya itu belajar dan sekolah. Bukan, meskipun kita tidak belajar, tetapi kita mikir. Jadi begitu teman-teman, apa yang saya jelaskan hari ini, semoga kalian mengerti dan paham apa yang saya maksud. Semoga kalian hari ini bisa berpikir tentang usaha atau bisnis yang ingin kalian bangun atau yang ingin kalian merintis. Jadi kalian jangan putus asa dalam berproses menjadi seorang pengusaha atau seorang wirausaha yang sukses. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.